Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan pembelajaran Matematika Minat kelas 11 bersama Bu Lina Purwati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kedudukan titik P, A, B terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jelas persamaan lingkaran ini termasuk persamaan dengan pusat 0,0 dan berjari-jari R. Sebelumnya, mari kita simak kompetensi dasar berikut ini. Nah, setelah menonton video ini, saya harap kalian bisa menentukan kedudukan titik P, A, B terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran, tepat pada lingkaran, ataupun di luar lingkaran? Mari kita mulai. Nah, memulai materi, mari kita simak masalah dan penyelesaian berikut. Seorang atlet panah sedang latihan memanah papan sasaran berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi 3 zona, yaitu hijau, kuning, dan merah. Panahan dikatakan bagus jika berada di zona hijau. Jari-jari zona hijau adalah 10 cm. Hasil pamanah tersebut berada di koordinat titik 4,6. Jika titik pusat lingkaran 0,0, bagaimana kedudukan hasil panahan tersebut? Nah, di sini kita harus amati titik 4,6 itu apakah berada di zona hijau, di dalam zona hijau, tepat pada lingkarannya atau di luar lingkaran zona hijau. Mari kita bahas. Mari kita ilustrasikan papan panahan yang dimaksud pada soal. Di sini pusatnya O 0,0, lalu punya lingkaran. Berjari-jari 10. Nah, ini zona hijaunya nih. R-nya 10. Jelas persamaan lingkaran pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 10 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Ini dapat kita cari ya pakai Pitagoras, ini titiknya X, Y gitu. Nah, kita di sini punya si pemanah ada di 4,6. Ini 5, ini 10, kan berarti di sini sekitar 4,6. Nah, 6 kalau kita gambar tepat kan kita bisa lihat bahwa kedudukan hasil panahannya berada di dalam lingkaran. Tapi bagaimana kalau kita tidak menggambar alias menganalisis berdasarkan aljabarnya gitu. Nah, di sini kan kita dapat tarik garis nih. Nah, kita cari panjang OA, misalkan namanya OA. Nah, OA kan kalau tak tarik garis ke sini kan, nah dapat segitiga siku-siku nih, dimana panjang sisi siku-siku yang datar itu adalah 4, yang tegak adalah 6. Sehingga diperoleh panjang OA itu sama dengan akar 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, 6 kuadrat 36. Diperoleh akar 52. Atau si OA kuadrat itu sama dengan 52. Nah, kita lihat bahwa 52 itu kurang dari sama dengan 100. Sehingga jika A 4,6
berada di dalam zona hijau atau zona hijaunya adalah lingkaran dengan jari-jari 10 beserta 0,0 akan berlaku panjang OA kuadrat itu kurang dari jari-jari kuadrat atau si 4 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang dari 10 kuadrat. Ini masalah yang kita bahas. Di LKS ada satu masalah lagi, silahkan dicoba sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik P, A, B terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kedudukan itu juga sama dengan posisi ya. Nah, posisi yang pertama itu adalah di dalam lingkaran. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Saya punya titik O, ini pusatnya 0,0. Lalu saya punya titik P, di sini A, B berada di dalam lingkaran. Perhatikan panjang OP itu kita dapat hitung menggunakan rumus Pitagoras yang diturunkan menjadi jarak dua titik, yaitu X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Kalau hanya jaraknya saja jangan lupa dikasih akar. Kalau D kuadrat gitu akarnya tidak usah ditulis. Nah, dari sini kita bisa peroleh panjang OP. X2 nya adalah A, X1 nya 0, Y2 nya B, Y1 nya 0. Berarti kita peroleh panjang OP sama dengan akar A min 0 kuadrat ditambah B min 0 kuadrat. Atau si panjang OP adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang setelah dapat panjang OP, kita bandingkan dengan jari-jari. Nah, dari titik pusat kepada lingkaran kan ketemu jari-jari tuh. Nah, kita bandingkan OP dengan OR. Jelas OP kurang dari OP kurang dari R, ini lebih pendek nih. Nah, tak pindah kan? Nah, ketutupan OP kurang dari R. Atau OP-nya kita tulis sebagai akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari R. Nah, ini kita kuadratkan kedua ruas. Kenapa boleh dikuadratkan? Karena ada jaminan ruas kirinya positif, akar hasilnya selalu positif, dan jari-jari juga positif. Berarti boleh dikuadratkan. Sehingga kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari R kuadrat. Nah, dapat kita simpulkan jika P, A, B di dalam lingkaran, maka berlaku A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari R kuadrat, di mana A dan B adalah koordinat titik dari P. Lanjut lagi ke posisi yang kedua, yaitu titik P, A, D berada pada lingkaran. Kita amati gambar berikut. Kita punya lingkaran pusatnya 0,0 dan titik P pada lingkaran A, B. Lagi kita cari jarak OP menggunakan jarak dua titik. Nah, ketemu ya seperti tadi, OP-nya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita punya R di sini. Kita bandingkan si R itu sama dengan si OP. Nah, untuk lebih tepat nih yang warna oranye dengan warna biru. Sehingga kita peroleh panjang OP sama dengan R. Panjang OP-nya tadi adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini sama dengan R. Kita kuadratkan, peroleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga dapat kita simpulkan jika P, A, B pada lingkaran, maka berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian posisi yang ketiga itu adalah P, A, B di luar lingkaran. Perhatikan gambar berikut, ada lingkaran, pusatnya 0,0 dan titik P di luar lingkaran A, B. Nah, kita hitung lagi jarak OP menggunakan rumus dua titik. Ini diturunkan dari teorema Pitagoras, di mana X2-nya A, X1-nya 0, Y2-nya B, Y1-nya 0. Diperoleh panjang OP sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dapat dilihat atau kita bandingkan OP
Dengan jari-jarinya di sini R, ini dilihat bahwa OP itu lebih panjang dibandingkan jari-jari. Sehingga kita peroleh panjang OP lebih dari R, di mana panjang OP adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari R. Sama-sama tanda positif, kita bisa kuadratkan di kedua ruas. Diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari R kuadrat. Nah, dapat kita simpulkan jika P, A, B di luar lingkaran, maka berlaku A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari R kuadrat. Yuk, untuk lebih jelasnya dan lebih paham lagi, kita simak contoh 1 berikut mengenai aturan posisi sebuah titik pada lingkaran. Tanpa menggambar pada koordinat kartesius, tentukan posisi titik P terhadap lingkaran berikut. Di sini P-nya min 9,5. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 45. Mari kita bahas. Nah, kita diminta untuk tidak menggambar, berarti kita harus tahu dulu jarak titik pusat dari lingkaran terhadap min 9,5. Jelas bahwa di sini titik pusatnya itu adalah 0,0. Nah, berarti jarak OP-nya itu sama dengan 0,0 min 9 kurangi 0 gitu kan. Berarti min 9 dikuadratkan ditambah dengan 5 kuadrat atau akar dari 81 tambah 25. 81 tambah 25, 6, 106. Akar 106. Nah, di sini kita butuhnya adalah kuadratnya, berarti panjang OP kuadrat sama dengan 106. Jelas bahwa OP kuadrat itu lebih dari 45. Ini si R kuadrat tadi. Karena lebih, maka si titik P min 9,5 berada di luar lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 45. Yuk kita coba yang B. Di sini sama juga, pusatnya adalah 0,0 sehingga panjang OP-nya itu sama dengan, atau boleh juga kok langsung OP kuadrat gitu. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, 2 kurangi 0 kuadrat, 3 dikurangi 0 kuadrat, diperoleh 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu 4 tambah 9, ini 13. Nah, ini R kuadratnya. Jelas bahwa 13 itu kurang dari 32. 13 adalah si OP kuadrat dan 32 adalah si R kuadratnya. Nah, maka kita peroleh bahwa titik P 2,3 kurang ya, berarti di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 32. Semoga paham ya, kalau di dalam itu kurang dari jari-jarinya dikuadratin boleh. Kalau tepat pada lingkaran itu panjang OP-nya sama dengan jari-jari. Kalau di luar lingkaran itu panjang OP-nya lebih dari jari-jari. Contoh berikutnya adalah memantapkan aturan posisi titik P terhadap lingkaran. Di sini apabila titik P terletak pada, nah ini yang perlu kita garis bawah ini, lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat berikut, maka nilai N itu berapa? Nah, kalau terletak pada kan berarti panjang OP sama dengan panjang jari-jari gitu. Panjang OP sama dengan si jari-jari, atau kasih kuadrat juga boleh. Kalau terletak pada itu kita bisa substitusi langsung kok. Ini substitusikan X-nya, ini substitusikan Y-nya. Sehingga kita peroleh N kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan si R kuadratnya 55.
Sehingga kita peroleh n kuadrat tambah 9 kurangi 55 itu sama dengan 0. 55 kurangi 9, 15, 6, 46. Nah, berarti kan n kuadrat kurangi 46 sama dengan 0. Nah, 46 itu artinya akar 46 dikuadratkan sama dengan 0. Ingat, kalau kita punya a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan si a min b kalikan a plus b. Sehingga di sini a-nya n, b-nya akar 46. Berarti kita punya n min akar 46 kalikan n plus akar 46 sama dengan 0. Berarti n-nya diperoleh akar 46 atau n sama dengan negatif akar 46. Nah, kita lanjutkan lagi yang B. Negatif 4, negatif n dan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 160. Berarti kan panjang OP-nya itu sama dengan jari-jarinya. Dikuadratkan ya boleh. Berarti min 4 kuadrat ditambah min n dikuadratkan sama dengan r kuadratnya sini 160. Berarti 16 ditambah n kuadrat sama dengan 160. N kuadrat ditambah 16 kurangi 160 sama dengan 0. N kuadrat dikurangi 144 sama dengan 0. Ingat, 144 adalah 12 kuadrat. Sama menggunakan selisih 2 kuadrat diperoleh n min 12 n plus 12. Berarti kita punya n min 12 sama dengan 0 atau n plus 12 sama dengan 0. Diperoleh n sama dengan 12 atau n sama dengan min 12. Atau dari sini kita juga pakai ini kok, n kuadrat sama dengan 144, maka n-nya adalah plus minus akar 144, yaitu plus minus 12. Semoga paham ya. Yuk, kita lanjutkan contoh soal yang terakhir. Tentukan batas-batas untuk Q pada pernyataan berikut. Nah, ini di dalam lingkaran. Ingat, kalau di dalam lingkaran, panjang OP itu kurang dari R. Atau karena sama-sama positif, kuadratkan saja. Nah, berarti kan di sini Q kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat kurang dari R kuadratnya itu si 20. Sehingga kita punya Q kuadrat plus 4 kurangi 20 kurang dari 0. Q kuadrat min 16 kurang dari 0. 16 itu adalah 4 kuadrat. Sehingga kita peroleh Q min 4 Q plus 4 kurang dari 0. Nah, pembuat nolnya untuk diletakkan di garis bilangan, kita punya Q min 4 sama dengan 0, berarti Q-nya adalah 4, Q plus 4 sama dengan 0, maka Q-nya adalah min 4. Ini letakkanlah di garis bilangan. Nah, ada negatif 4. Ada si 4, lalu kita uji 0 di sini. Kita taruh uji 0 di sini. Nah, kan Q kuadrat 0 kuadrat min 16 ketemu min 16, ini negatif. Berarti di sini daerah negatif, kita bolak-balik tanda karena tidak ada akar kembar. Positif negatif positif. Karena kita cari yang kurang dari 0, maka penyelesaiannya adalah daerah yang negatif. Sehingga batas-batas Q-nya adalah lebih dari min 4 kurang dari 4 atau min 4 kurang dari Q kurang dari 4. Nah, kita lanjutin ke yang B ya. Nah, di luar lingkaran, ingat kalau di luar lingkaran berarti panjang OP-nya lebih dari R-nya.
atau langsung kuadratkan boleh karena kedua ruas sama-sama positif. Nah, kita punya OP itu 5 kuadrat ditambah dengan min Q dikuadratkan lebih dari, inilah si R kuadratnya 50. Berarti 25 ditambah Q kuadrat lebih dari 50. Q kuadrat plus 25 kurangi 50 lebih dari 0 diperoleh Q kuadrat min 25 lebih dari 0. Kita faktorkan Q min 5 Q plus 5 lebih dari 0. Kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya jelas ya, Q sama dengan 5. Dengan cara ini sama, biar muat Q min 5. Taruhlah di garis bilangan. Ada negatif 5, ada 5. Nolnya di sini. Kita uji nol lagi. 0 kuadrat min 25 ketemu negatif 25, itu daerah negatif. Berarti daerah yang memuat angka 0 daerah yang negatif. Selainnya adalah positif. Positif, negatif, positif. Kita cari yang positif. Berarti kita tarik yang positif. Sehingga batas-batas Q-nya itu adalah min 5 ke kiri. Berarti Q-nya kurang dari negatif 5 digabung dengan 5 ke kanan. Berarti Q lebih dari 5. Pelajaran pada kali ini, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari. Yang itu, kedudukan titik A, B terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kedudukan titiknya itu adalah posisi titiknya. Bisa jadi di dalam lingkaran, tepat pada lingkaran, ataupun di luar lingkaran. Jika di dalam lingkaran, akan berlaku si OP-nya itu kurang dari jari-jari, atau A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari R kuadrat. Jika pada lingkaran, maka OP-nya sama dengan jari-jarinya, atau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika di luar lingkaran, maka OP-nya lebih dari jari-jarinya, atau dapat kita tulis sebagai A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari R kuadrat. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Jika masih ada yang ditanyakan, yang masih bingung, jangan sungkan untuk menghubungi saya dan bertanya. Yuk, semangat dan mari berbahagia belajar matematika.